Deklarasi Siswa Terang Bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Poca. Hari ini Kak Poca mau ngajak yuk kita sama-sama kita menyembah Tuhan, kita memejamkan mata kita mau fokus sama Tuhan. Katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan, ini kami Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin Tuhan mengungkapkan bahwa kami rindu dengan Engkau Tuhan. Yes Lord, ini kerinduan hati kami Tuhan. Kami ingin mengungkapkan hari ini Tuhan kepada Engkau Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu.
Shalom adik-adik semua, apa kabar? Tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan bersama. Dan sebentar lagi kakak akan sharing. Tapi sebelumnya kakak mau ajak kita semua untuk berdoa, ya. Yuk siapkan hati yuk. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk setiap berkat yang boleh kami terima Tuhan, untuk kesehatan yang boleh kami terima. Sehingga pagi hari ini Tuhan kami masih boleh mengikuti devotion bersama-sama. Kiranya Tuhan, setiap benih firman yang akan disampaikan pada pagi hari ini boleh tertanam di hati kami, bertumbuh dan berbuah lebat. Engkau yang berikan kami telinga seorang murid untuk kami boleh mendengarkan setiap firman-Mu dengan baik pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, pagi hari ini kakak mau cerita sedikit. Jadi gini, di rumah kakak itu ada tanaman. Jadi kakak tuh nanam tanaman gitu ya, berbagai macam. Ada yang cuman daun-daun, ada yang bunga-bungaan gitu. Total itu kakak hitung kakak punya 16 tanaman. Adik-adik di rumah punya tanaman enggak? Papa mamahnya mungkin ya nanam-nanam tumbuhan gitu kan di halaman rumah. Kakak juga punya di halaman rumah kakak. Jadi dulu pertama kali kan halaman masih kosong. Terus kakak tuh pengen biar ada yang cantik gitu kan. Kakak beli tanaman, akhirnya kakak beli tanaman, kakak tanam, kakak rawat, ada di halaman rumah. Jadi banyak tanamannya, hijau-hijau gitu kan, cantik, ada bunga-bunganya juga. Kakak rajin siramin setiap hari, disiramin, dirawat, dikasih pupuk gitu kan. Terus kalau ada hewan-hewan kecil, biasanya ada semut-semut kecil tuh, suka makanin daun, ada ulat gitu, dibersih-bersihin, disingkirin, supaya apa? Supaya tanamannya tumbuh subur. Pokoknya kakak rawat dengan baik. Terus akhirnya benar, tanamannya bertumbuh, yang daunnya hijau jadi hijau gitu kan, segar banget, cantik. Terus ada juga yang ada bunga-bunganya, tumbuh bunganya putih gitu. Pertama itu kecil sekali, masih kuncup. Terus kakak rajin siramin, rawat setiap hari, berbunga, makin besar, jadi cantik sekali. Pokoknya semua tanaman di rumah kakak waktu itu cantik-cantik. Tapi beberapa waktu lalu kakak sedih sekali. Kenapa? Karena tanamannya layu, tanamannya banyak yang mati. Kakak tuh mikir, kenapa kok bisa mati ya tanamannya? Oh iya, terus kakak inget, karena beberapa waktu lalu, beberapa hari sempat gak dirawatin, gak disiramin lagi. Jadi kakak tuh sempat males, gak mau nyiram-nyiramin tanaman lagi kan. Dulu pertama rajin disiramin setiap hari, terus kakak males, gak mau nyiramin, tiap hari nyiramin aja gitu kan. Terus kakak memutuskan gak mau nyiramin, capek. Tapi terus kakak jadi sedih, karena apa? Karena tanamannya layu, daunnya yang hijau-hijau, terus jadi tiba-tiba kering, jadi coklat semua. Adik-adik tahu kan kalau tanaman yang kering gitu, itu kering sekali sampai coklat, sampai akhirnya daun-daunnya rontok. Aduh, jadi daun-daun yang cantik semuanya rontok, bunga-bunga yang mekar cantik sekarang jadi layu semuanya. Kakak sedih sekali. Kakak inget, oh iya, namanya tumbuhan itu kan makhluk hidup, tanaman itu makhluk hidup. Makhluk hidup itu butuh makanan. Makanannya tumbuhan itu apa? Sinar matahari dan juga air. Jadi air itu penting banget. Lah kalau kakak nggak mau nyiramin, tanamannya nggak dapat makanan, cuma dapat dari sinar matahari. Tapi kalau terlalu banyak sinar matahari jadinya kering jadi kayak tanamannya kakak sekarang, jadi rontok gitu kan, karena coklat-coklat gitu. Terus kakak berpikir, iya ya, tanaman aja itu butuh makanan, apalagi manusia. Kan makhluk hidup ada 3 kan ya, ada hewan, ada manusia, ada tumbuhan. Semuanya makhluk hidup itu bertumbuh, jadi butuh makanan. Nah, kita kan sebagai manusia, kita juga butuh makanan. Adik-adik tiap hari makan enggak? Pasti makan kan? Nah, makannya apa? Ada yang, oh iya kak, tiap hari aku sarapannya roti. Oh, kalau aku sarapannya cuma susu. Ada juga yang sarapannya harus nasi gitu kan? Nggak masalah, pokoknya yang penting itu kita makan dengan teratur. Karena apa? Supaya kitanya itu bertumbuh gitu. Oh ya, ngomong-ngomong tentang manusia, kakak mau jelasin. Kita itu terdiri dari 3 bagian. Apa aja itu kak? Kita terdiri dari tubuh. Tubuh itu apa? Tubuh itu ya ini nih, ada kepala, ada tangan, ada perut gitu, terus ada kaki. Itu namanya tubuh yang pertama. Terus kita itu juga terdiri dari apa? Jiwa. Jiwa itu apa sih kak? Jiwa itu pikiran kita, perasaan kita, kemauan, kehendak, itu berbicara tentang jiwa. Terus yang ketiga itu kita punya roh. Sebetulnya roh ini yang paling penting. Kenapa? Karena kalau nanti waktunya kita pulang dipanggil Tuhan, kita kan akan kembalinya ke surga. Yang kembali ke surga itu apa? Roh kita ini adik-adik. Jadi yang paling penting itu roh. Kalau tubuh nanti ditinggal di bumi,
udah kan, tapi roh kita naik ke surga, dibawa Tuhan ke surga. Jadi tubuh, jiwa, dan roh. Terus kalau roh itu juga harus dikasih makan. Oh iya, semuanya, tubuh, jiwa, dan roh. Terus cara ngasih makannya gimana? Kalau tadi yang tubuh kan kita makan makanan sehat, ada yang makan nasi, makan daging, sayur, buah-buahan, minum susu. Itu semua penting ya adik-adik ya untuk ngasih makan tubuh kita. Jadi kalau papa mama ngingetin, ayo makan sayur, ayo makan buah, minum susu, adik-adik harus mau. Kenapa? Karena itu penting buat tubuh kita. Ngasih makan tubuh kita supaya kuat gitu kan, supaya kita bisa bertumbuh. Siapa yang masih kecil-kecil badannya, pengen kan nanti jadi tinggi gitu kan, harus makan yang teratur supaya bisa bertumbuh gitu, jadi tinggi, terus jadi kuat gitu. Itu ngasih makan tubuh kita. Makan makanan yang sehat, makan dengan teratur. Setiap hari harus makan. Kalau disuruh makan, nggak mau nanti aja. Kan kalau misalkan adik-adik nggak makan sehari, nggak makan 2 hari, adik-adik kan nanti lemes, adik-adik jadi sakit. Itu makanya kan penting kalau kita harus ngasih makan kita secara teratur. Terus ngasih makan jiwa itu gimana kak? Kalau ngasih makan jiwa itu, karena tadi kan jiwa ngomongin tentang pikiran dan perasaan. Jadi ngasih makan jiwa itu dengan cara kita belajar. Ya contohnya kita sekolah ini, walaupun sekarang online nggak masalah. Yang penting tetap ilmunya kita terima gitu kan, untuk ngasih makan jiwa kita. Jadi kita terima pelajaran, kita belajar setiap hari, kita terima pendidikan, kita terima ilmu-ilmu yang baru dari guru, itu untuk memberi makan jiwa kita. Jadi pikiran kita diberi makan, terus perasaan kita diberi makan. Dengan cara apa? Adik-adik ngerti kalau supaya kita tetap bahagia, tetap happy, salah satunya juga dengan contohnya dengerin lagu, nonton film, contoh-contohnya seperti itu ngasih makan jiwa kita. Tapi ingat ya, harus makan yang sehat. Jadi kalau ngasih makan yang sehat buat jiwa gimana kak? Ayo dengerin lagu yang baik-baik, yang membangun, terus nonton filmnya juga harus yang bagus-bagus, yang sesuai dengan usia adik-adik semua. Ya, tontonannya yang bisa ngasih pelajaran penting buat kita gitu. Jadi kita senang bisa nonton film, senang bisa dengerin musik, bisa ikut nyanyi-nyanyi gitu kan, kita senang. Tapi juga harus ngasih makannya itu yang bagus-bagus. Jadi nyanyinya itu lagu-lagu yang benar, terus juga dengerin lagu-lagunya yang benar. Kalau adik-adik bingung dengerinnya lagu apa ya, adik-adik bisa denger dari Radio Suara Gracia. Di situ ada lagu-lagu rohani, ada juga acara khusus anak-anak. Jadi adik-adik bisa tuh dengerin di Radio Suara Gracia. Terus kalau misalkan nonton film, juga nonton filmnya yang bagus, yang sesuai umur dengan adik-adik semua. Jadi nggak nonton yang aneh-aneh, nggak dengerin lagu yang galau-galau, nggak mau. Karena itu bukan buat usia kalian, itu juga nggak ngasih makan yang baik buat jiwa kalian. Jadi kayak gitu ya, makan tubuh sudah, makanan buat jiwa juga sudah. Terus kak, kalau ngasih makanan buat roh gimana? Roh itu hubungan antara kita dengan Tuhan kan. Jadi ngisinya itu dengan cara apa? Ngasih makannya dengan cara apa? Kita harus baca Alkitab setiap hari. Nih, baca Alkitab. Kok nggak punya Alkitab yang buku? Ya boleh kalau misalkan di handphone ada. Tapi misalkan kalau lebih suka baca Alkitab yang buku, lebih bagus lagi. Karena biar nanti nggak itu tuh, lihat ada WhatsApp, ada apa, nanti pengen buka Instagram. Kalau di buku kita bisa fokus gitu ya, baca Alkitabnya. Baca Alkitab setiap hari, dengerin firman setiap hari. Terus sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu enggak? Oh kak enggak sekolah minggu tapi ke Sion Kids, ya boleh juga. Atau oh kak aku ke gereja tiap hari, misalkan ada yang hari Senin, ada yang hari Selasa gitu kan. Hari apapun enggak masalah, yang penting dengerin firman Tuhan, biar ada firman yang masuk gitu, ngasih makan roh kita. Yang penting setiap hari harus kasih makan firman buat roh kita gitu kan. Kak, tapi aku nggak rajin bacanya Alkitab, masih suka bolong-bolong. Bahkan cuman kadang-kadang kalau disuruh aja. Ayo mulai hari ini kakak ajak kita semua belajar baca firman setiap hari. Tapi kak, kalau baca firmannya bolong-bolong gimana? Dimulai dulu dari hari ini, baca 1 firman gitu kan. 1 pasal aja minimal. Terus misalkan besok, kok tapi akunya males, minta tolong papa mama buat ngingetin. Papa mama tolongin dong buat ngingetin aku biar aku mau baca firman setiap hari, kayak gitu. Jadi hari ini baca 1 pasal, nggak apa-apa, besok belajar lagi, baca 1 pasal lagi. Yang penting teratur adik-adik ya. Jadi jangan sampai bolong-bolong. Kayak tadi tuh ngasih makan tubuh, kalau bolong-bolong sehari nggak makan, 2 hari nggak makan, jadinya lemes, jadinya sakit. Roh juga gitu, jangan dibiarin lama-lama nggak baca firman, nggak boleh.
Jadi setiap hari kita harus rajin baca firman. 1 pasal, besok 1 pasal, besoknya 1 pasal lagi. Kak, aku sudah terbiasa nih baca 1 pasal. Boleh naik? Oh, bagus. Naik jadi 2 pasal. 2 pasal, teratur nih, sudah bisa. Naik 3 pasal, nanti lama-lama bisa teratur. Nanti bisa habis 1 Alkitab gitu kan ya. Kakak sudah berkali-kali selesai baca Alkitab gitu. Karena apa? Karena teratur. Tapi kakak juga enggak langsung mulai dengan baca 5 pasal, 10 pasal. Enggak langsung. Kakak dulu juga kayak gitu. Bolong-bolong, sedikit-sedikit males, kayak gitu kan. Tapi kakak tuh ngerti, oh ya, ngasih makan roh itu penting. Kayak gitu. Terus dulu kakak juga minta tolong papi mami minta tolong dong ingetin aku kalau aku nggak baca firman, harus diingetin supaya aku mau baca firman. Bener, diingetin. Jadi misalkan lupa atau males gitu kan, ayo udah baca firman belum, digituin. Oh iya, aku harus baca firman setiap hari. Akhirnya baca firman, latihan dulu 1 pasal, besok 1 pasal, tapi lama-lama terus kakak bisa nyelesain 1 buku gini, 1 Alkitab. Nah, tapi itu karena apa? Karena teratur gitu kan. Karena yang penting setiap hari nggak bolong-bolong. Nggak apa-apa, adik-adik juga belajar mulai sekarang ya. Nggak usah langsung banyak-banyak, yang penting teratur, yang penting terbiasa untuk melatih diri kita supaya kita nggak malas-malesan gitu kan. Karena kayak tadi, tubuh, jiwa, dan roh semuanya perlu makan. Jadi nggak boleh ada yang bolong-bolong dikasih makannya. Oke, jadi makan makanan sehat harus setiap hari. Makanan yang masuk lewat mulut nih harus teratur setiap hari. Ngasih ilmu buat ngasih makan buat jiwa kita, ilmu, pendidikan, belajar itu harus setiap hari, nggak boleh bolong-bolong juga. Terus yang ketiga, baca Alkitabnya, dengerin firmannya, nggak boleh bolong-bolong juga, harus setiap hari. Supaya apa? Supaya tubuh, jiwa, dan roh kita kuat. Jadi yang kuat nggak cuma tubuhnya, tapi roh sama jiwanya lemes, nggak ada tenaganya. Nanti jadi pikirannya kacau, jadi nanti gampang pusing, gampang stres, panik, suka sedih. Karena apa? Ya karena nggak ngasih makan tiga-tiganya dengan lengkap. Jadi tiga-tiganya harus makan lengkap ya, harus teratur ya. Oke, semuanya mau belajar sama kakak bareng-bareng ya, mulai hari ini ya. Ngasih makan tubuh, ngasih makan jiwa, ngasih makan roh, semuanya harus teratur. Dan tiga-tiganya harus makan makanan yang sehat. Oke? Semuanya sepakat? Semuanya mau belajar bareng kakak? Siapa yang mau berjanji, berkomitmen mulai hari ini, aku mau ngasih makan tubuh, jiwa, dan rohku dengan baik, dengan teratur, aku mau belajar gitu kan. Mulai baca Alkitab setiap hari, sehari 1 pasal dulu nggak apa-apa, yang penting teratur gitu ya. Mau semuanya? Janji? Oke, janji sama diri masing-masing, nggak usah janji sama kakak nggak tahu. Tapi adik-adik semua yang tahu sama janji kalian masing-masing. Oke, semuanya mau? Supaya apa adik-adik? Kalau tubuh, jiwa, dan roh kita kuat, kita bisa mencapai masa depan yang sudah Tuhan sediakan itu dengan semangat juga. Kalau Tuhan sudah menyediakan masa depan yang baik, kita harus meraihnya dengan luar biasa juga kan. Nggak boleh malas-malasan. Makanya kita harus kuat jasmani dan rohani. Oke semuanya, kita selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini, dan kakak mau ajak kita semua untuk berdoa supaya kita mau belajar ngasih makanan yang sehat buat tubuh, jiwa, dan roh kita. Yuk semuanya, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap benih firman yang sudah dibagikan. Kami mau Tuhan belajar untuk memberi makan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami mau makan makanan yang baik, makanan untuk tubuh kami, makanan untuk jiwa kami, makanan untuk roh kami. Biar Engkau yang ajari kami Tuhan, untuk kami boleh belajar membaca Alkitab setiap hari, minimal 1 pasal dulu. Tapi buat kami Tuhan, terus bertekun, untuk kami tidak menjadi malas Tuhan. Tapi kami makin hari makin rajin untuk membaca Alkitab, untuk kami makin hari makin rajin Tuhan, untuk belajar dan juga makan makanan yang sehat dan teratur. Kami tahu Tuhan, Engkau yang akan memberikan kami kekuatan buat tubuh, jiwa, dan roh kami. Hidup kami, masa depan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang jamin seutuhnya. Dan biar semuanya termeterai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekian devotion hari ini. Sekian sharing yang bisa kakak bagikan. Dan biar adik-adik mulai hari ini belajar bersama-sama untuk terus bertumbuh dan makan makanan yang baik. Oke? Shalom adik-adik semuanya, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.
Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.